Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Bersama saya dengan Nikodemus Soplantila dalam program Kebenaran Hari Ini. Dan kebenaran hari ini saudaraku akan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Dan sebentar kami merenungkan firman Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kebenaran, kekuatan buat kami, boleh menjadi satu pedoman untuk kami melangkah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, tema saya dalam program Kebenaran hari ini adalah berkat atas keluarga. Kekasih Tuhan, kita melihat ini adalah satu kisah yang luar biasa. Kisah di mana Yesus mengadakan mujizat yang pertama. Alkitab berkata itulah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus sebagai tanda dalam pelayanannya. Saudaraku, mujizat ini terjadi ketika atau sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis dan berpuasa selama 40 hari. Lalu Yesus memilih murid-muridnya, dan setelah itu Yesus memulai pelayanannya dengan mengadakan mujizat yang pertama, yaitu di perkawinan di Kana. Bukan kebetulan saudaraku kalau mujizat yang pertama Tuhan Yesus memberkati perkawinan di Kana, ya. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat mujizat yang luar biasa ini ketika saat ada satu perkawinan di Kana, pernikahan di sana, saudaraku, pesta pernikahan. Yesus dan murid-muridnya diundang sama ibu Yesus, Maria. Lalu saudaraku, sedang mereka pesta, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur dan bingung mereka. Pemimpin pestanya bingung, bagaimana ini mereka kehabisan anggur. Lalu mereka menyampaikannya kepada ibu Yesus, dan ibu Yesus berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang dikatakan oleh Yesus.
Nah, kekasih Tuhan, ketika Yesus menyatakan sesuatu, terjadilah bahwa pesta itu tidak terjadi masalah. Karena apa? Pernikahan tidak terjadi masalah karena Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, dan pesta pernikahan itu terus berjalan bahkan dengan sangat baik. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat di tengah-tengah rumah tangga yang baru. Bukan secara kebetulan, saudaraku, kalau waktu itu Yesus mengadakan mujizat itu, tetapi ada rencana Tuhan. Keluarga yang baru, rumah tangga yang baru yang sedang dibentuk, saudaraku, mereka membutuhkan berkat Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kekasih Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang kita alami saat ini dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga kita, rumah tangga kita. Baik engkau rumah tangga yang baru, engkau rumah tangga yang sudah lama, tapi kasih Tuhan, ada banyak hal yang kita hadapi, saudaraku. Tapi saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat buat keluarga kita masing-masing, ya. Kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah, saudaraku, masalah yang sedang terjadi saat ini, banyak keluarga-keluarga, bahkan keluarga-keluarga Kristen yang mengalami pergumulan. Tapi saya percaya, saudaraku, Tuhan akan melakukan mujizat buat keluarga-keluarga Kristen. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa merasakan mujizat Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita masing-masing yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan. Nah, kita belajar dari kisah ini, saudaraku, ya. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, saudaraku, saudara, mari kita mau mengundang Yesus di tengah-tengah keluarga kita, ya. Keluarga yang baru ini di dalam pesta pernikahan mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya. Yesus diundang, mereka mengundang kehadiran Yesus, mereka berharap kehadiran Yesus di tengah-tengah pesta mereka. Nah, saudaraku, benar, ketika Yesus hadir di tengah-tengah pesta pernikahan mereka, saudaraku, ketika mereka mengalami masalah, Tuhan mengadakan mujizatnya. Tuhan mengerjakan yang terbaik buat keluarga ini. Saudaraku, apa yang kita alami saat ini? Ada banyak hal dalam pergumulan rumah tangga kita, keluarga kita. Saudaraku, biarlah kita mau terus mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, khususnya dalam rumah tangga kita. Undang Yesus datang, hadir di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, di tengah-tengah hidup nikah kita, di tengah-tengah, saudaraku, kondisi kita, keadaan kita. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah rumah kita, Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, Yesus hadir di rumah kita, saudaraku, maka Tuhan akan mengadakan mujizatnya buat kita. Yang kedua yang bisa kita belajar dari kisah ini adalah, saudaraku, ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, mau apakah kau dari aku, ibu, waktuku belum tiba. Saudaraku, yang kedua, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, saudaraku, yang kedua, saudaraku, biarlah Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jangan kita memaksa Tuhan. Jangan kita memaksa Tuhan harus segera, harus sekarang, harus saat ini. Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Jangan, saudara. Ya, Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Saudaraku, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Amin. Jangan paksa Tuhan, tapi biarlah waktunya Tuhan sendiri yang mengerjakannya buat kita. Ada pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudaraku, waktu Tuhan, biar Tuhan mengerjakan sesuatu, mengerjakan mujizatnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku, kalau waktunya Tuhan yang bekerja, maka semuanya adalah yang terbaik
buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat anak-anak kita, buat suami kita, buat istri kita. Saudaraku, tadi yang pertama, undang Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita. Yang kedua, biarlah waktu Tuhan sendiri yang mengerjakannya buat kita. Bukan waktu kita, bukan keinginan kita, tapi waktunya Tuhan yang bekerja dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, saudaraku, ketika Yesus berkata demikian kepada ibunya, waktuku belum tiba. Lalu Maria, ibu Yesus, berkata kepada pelayan-pelayannya, dia tidak menentang, dia berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kerjakan, lakukan. Saudaraku, yang ketiga, kalau kita ingin mengalami mujizat dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, yang ketiga, saudaraku, mari saudaraku, biarlah saudaraku kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita taat kepada Tuhan. Ya, apa yang Dia katakan, kerjakan. Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang Dia katakan, lakukan. Lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, Yesus katakan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Lakukan, saudaraku. Walau mungkin itu susah, sulit, berat, mungkin kita dalam keadaan kondisi yang sepertinya tidak mungkin Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita mau melakukan itu. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B. Kerjakan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan yang Tuhan suruh. Ya, kerjakan yang Tuhan suruh, Tuhan mau buat kita. Saudaraku, maka Tuhan akan mengadakan mujizatnya dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Di pesta pernikahan ini, saudaraku, Tuhan mengerjakannya mujizat dalam kehidupan. Dalam pesta itu, kenapa? Karena pelayan-pelayannya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, Tuhan suruh mereka lakukan. Ya. Mujizat terjadi, air jadi anggur. Saudaraku, mari, saudaraku, kita mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintah. Lewat firman, apa yang Tuhan katakan, Tuhan suruh kepada kita. Lewat banyak hal mungkin. Lewat nasihat-nasihat dari orang lain. Kerjakan, saudaraku, lakukan. Mungkin lewat gembala kita memberi nasihat dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Mungkin lewat kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin lewat kita membaca firman Tuhan. Saudaraku, kita dapat nasihat-nasihat. Kerjakan, lakukan. Saya percaya Tuhan akan mengadakan mujizatnya dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Dan saudaraku, yang terakhir, kita lihat ketika air yang sudah jadi anggur itu dibawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta berkata, luar biasa. Biasanya orang mengadakan pesta, anggur yang baik disediakan, setelah habis anggur yang tidak baik, yang biasa-biasa. Tetapi dia katakan, ini sampai pesta mau selesai, anggurnya tetap baik. Artinya apa, saudaraku? Kalau Tuhan mengadakan mujizatnya dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, saudaraku, sesuatu yang baik akan terus ada dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ya, asal saudaraku, yang pertama, kita mengundang Yesus masuk dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Yang kedua, biarlah Tuhan mengerjakan waktunya yang terbaik buat keluarga kita, buat rumah tangga kita. Banyak pergumulan, banyak hal, banyak masalah, tetapi saudaraku, biarlah waktu Tuhan saja yang menentukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Maka saya percaya, saudaraku, ketika kita mengerjakan firman Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizatnya buat kita, buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, sehingga saudaraku, kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan ditinggikan. Orang akan melihat, wah, keluarga kita akan terus dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran hari ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya kasih setia Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, terus lakukan firman Tuhan. Terus semangat, jaga kesehatan, tetap taat pada protokol kesehatan, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Maranatha, amin.